bridging hasil penelitian untuk menjadi satu kebijakan dan program itu merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan. Inilah yang kemudian kita lakukan mengingat masalah pajanan timbel itu luar biasa. Karena berdasarkan kajian global menunjukkan bahwa bagaimana impak tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan ternyata pada penelitian ini malah memang di luar dugaan, ternyata lebih dari 90% anak-anak kita sudah terkena pajanan timbal. Are exposed in many countries, especially in low and middle income countries, to lead daily. And the best treatment is prevention. First of all, it's very important to increase the awareness of the specialists, like healthcare providers, but as well the awareness of policymakers and other people responsible in the country. Next problem is you have a problem in a region, so you have to work together in the region and on the national level. You are successful if you work across different sectors and include the regions and include as well the people which are exposed. Perlu dilakukan upaya pengendalian sehingga tidak menimbulkan dampak buruk pada anak. Dampak timbal ini sangat berpengaruh khususnya dalam penurunan IQ anak-anak, dan tentu untuk pendidikan masa depan anak sangat krusial kalau ini tidak dikendalikan, karena kita kan mau menuju Indonesia Emas 2045. Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah mengkoordinasikan kementerian lembaga. Ada beberapa kementerian lembaga yang terkait ada Kementerian Kesehatan, bagaimana mengedukasi masyarakat. CMSSF ini kami memiliki peran sebagai lembaga yang mengadvokasi kebijakan, maka tentu saja kami akan melakukan advokasi ke pemerintah kota dan kabupaten agar pemerintah kota dan kabupaten bisa mengembangkan perbub yang mengawal atau mengatur penggunaan timbal ini. Yang kedua, kemudian kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga PAUD, terhadap guru dan juga terhadap orang tua tentang bahaya dari timbal ini. Dan dalam kapasitas kami sebagai lembaga regional, maka tentu saja hasil dari kajian ini juga menjadi bahan untuk advokasi lebih lanjut di tingkat ASEAN. Organisasi non-pemerintah seperti Yayasan Pure Art Indonesia bisa membantu sosialisasi mengenai bahaya timbal serta bagaimana keluarga khususnya mereka dapat melindungi anak-anak mereka dari paparan timbal. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan riset bagaimana sebenarnya paparan timbal di lingkungan, kemudian di kesehatan, kemudian kalau ada teknologi yang dimungkinkan untuk mengurangi paparan timbal, hal ini pun bisa kita lakukan. Ada banyak pemangku kepentingan dari berbagai macam sektor yang merasa ada keterkaitannya dan mereka memiliki expertise, kemudian kapasitas masing-masing yang sebenarnya bisa dikontribusikan untuk upaya pengurangan pajanan timbal khususnya kepada anak-anak. Nah, hal inilah yang nantinya kami harapkan bisa dilakukan sebuah koordinasi sehingga masing-masing pemangku kepentingan ini bisa memberikan apa yang bisa mereka lakukan, kemudian dengan koordinasi ini bisa dilakukan saling melengkapi, kemudian saling mendukung sehingga hasilnya nanti akan optimal untuk upaya pengurangan pajanan timbal kepada anak-anak.